Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emre Panzana Andika dengan NIM 09031381924126 akan menjelaskan jawaban UTS ERP saya. Baiklah, pada nomor 1 adalah jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola MRP. 2 langkah awal mengelola MRP adalah 1. Netting. Netting adalah proses yang dilakukan untuk mencari total kebutuhan bersih dari sebuah komponen. Didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. 2 adalah loading. Sebuah pemesanan yang dihitung secara optimal sesuai dengan kebutuhan bersih. Metode-metode untuk menentukan lot adalah FOQ, yaitu Fixed Order Quantity. Yang kedua ada Economic Order Quantity atau EOQ. Yang ketiga ada Fixed Period Requirement atau FPR. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. One input multiproses yaitu melakukan satu kali input data pada proses awal proses input data, dan data yang diinputkan tersebut dapat digunakan kembali, jadi tidak perlu data diinput kembali. Contoh rumah sakit. Pada proses pembuatan kartu pendaftaran pasien, apabila data sudah diinputkan, maka tidak perlu lagi menginput data itu kembali. Nomor 3, pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Best practice merupakan implementasi suatu konsep atau teknologi yang banyak dipakai oleh individual maupun organisasi. Untuk mengembangkan ERP dalam suatu perusahaan, harus dapat merencanakan secara keseluruhan baik kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya agar pengembangan ERP dapat tercapai secara matang. Hal tersebut harus diperhatikan menggunakan best practice. Best practice saat ini telah menjadi suatu ukuran untuk memperbaiki standar waktu melakukan perubahan dan perbaikan dari suatu proses menjadi lebih cepat dan tepat. Contoh best practice dalam pengembangan ERP. PT Telkomsel adalah suatu perusahaan yang sudah menerapkan ERP dengan best practice ke dalam fungsi bisnisnya. Diterapkannya alat bantu ERP ini dikarenakan tuntutan suatu perusahaan untuk mengikuti standar internasional, legacy information system, bagaimana peran penjualan, analisis terhadap biaya, dan bagaimana pelunasan best practice, best process, and best functionality ke dalam suatu perangkat lunak. Nomor 4, jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi, keperluan, dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Kondisi bahan baku D, pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dan lead time 1 bulan. Ini adalah period lot sebesar 4 bulan. Kebutuhan kotor pada bulan pertama adalah 10, sedangkan persediaan di tangan 28, maka 28 kurang 10, 18. Pada bulan kedua 15, persediaan di tangan 18, maka 18 kurang 15 yaitu 3. Jadwal penerimaan persediaan adalah 20, maka persediaan di tangan tetap 3. Pada bulan keempat, kebutuhan kotor 15, maka persediaan di tangan 0. Pada bulan kelima, kebutuhan kotor 28, persediaan di tangan juga 0. Pada bulan ke-6, kebutuhan kotor 15, persediaan di tangan juga 0. Pada bulan ke-7, kebutuhan kotor 20, persediaan di tangan juga 0. Kebutuhan kotor pada bulan ke-8 yaitu 23, maka diperoleh persediaan di tangan juga 0. Kebutuhan bersih didapat dari pada bulan ke-1 didapat 0. Pada
periode bulan kedua dapat 0, pada bulan ketiga juga didapat 0, dan pada bulan 4 didapat 12 karena 15 kurang 3 yaitu 12. Karena sudah habis persediaan di tangan, maka turunkan dari bulan kelima sampai bulan ke-8, yaitu 28, 15, 20, 23. Offsetting didapat dengan mundurnya lead time 1 bulan. Jadi 00, 12, 28, 15, 20, 23, 0. Kebutuhan bersihnya pada periode 1 pada bulan 1, 2, 3 sampai 8. Kebutuhan bersihnya 0, 0, 0, 12, 28, 15, 20, 23. Ukuran lot 12 karena setiap 4 bulan, yaitu pada bulan 1 yaitu 12. Sedangkan 86 didapat dari penjumlahan 28 tambah 15 tambah 20 tambah 23 pada 4 bulan seterusnya, yaitu didapat ukuran lotnya adalah 86. Persediaan di tangan pada bulan 1 12, pada bulan kedua 12, pada bulan 3 12, pada bulan keempat 0. Karena kebutuhan bersihnya ada 12, maka dikurang 12 jadi 0. Karena ukuran lot didapat 86, maka persediaan pada bulan kelima 58, 86 kurang 28. Ukuran lot selanjutnya ada 0, maka 15 kurang 58 yaitu 43. Ukuran lotnya lagi 0, maka kebutuhan bersihnya 20 kurang persediaan 43 yaitu 23. Kebutuhan bersih pada bulan ke-8 23 dikurang persediaan 23, maka pada bulan ke-8 persediaannya 0. Bahan baku C. Pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load lead time 1 bulan. Kebutuhan kotor ini bisa kita lihat di atas ya. Pada kebutuhan bersih ini kita pindahkan saja di kebutuhan kotor pada bahan baku C. Pada persediaan, maksud saya persediaan. Offsetting. Maksudnya kebutuhan kotor didapat dari pindahkan di bahan baku D di offsetting. Nah, periode pada bulan 1 kebutuhan kotor 0, bulan 2 0, bulan 3 12, bulan 4 28, bulan 5 15, bulan 6 20, bulan 7 23, bulan 8 0. Jadwal penerimaan persediaan ada di bulan 3 8, bulan 4 10, dan bulan 6 20. Persediaan di tangan semuanya 0. Kebutuhan bersih pada bulan 1 0, bulan kedua 0, bulan ketiga 8, 12 kurang 8 yaitu 4. Sedangkan pada bulan keempat mendapatkan jadwal penerimaan persediaan 10. Jadi 28 kurang 10 yaitu 18. Pada bulan kelima 15. Pada bulan ke-6 karena jadwal penerimaan persediaan 20, maka kebutuhan bersihnya 0. Pada bulan ke-7 persediaan bersih 23, turunkan saja. Pada bulan ke-8 juga turunkan saja langsung 0. Offsetting didapat karena mundur lead time 1 bulan. Jadi didapat 04 18 15 023 00. Pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Ini periode kebutuhan bersihnya didapat dari atas ya. Didapat dari kebutuhan bersih bahan baku C. Periode 1 pada bulan 1 adalah 0, bulan kedua 0, bulan 3 4, bulan 4 18, bulan 5 15, bulan 6 0, bulan 7 23, bulan 8 0. Ukuran lotnya adalah 0 0 4 18 15 0 23 0. Maka sama saja. Jika dikurangkan persediaannya adalah 0 0 0 0 semua dari bulan 1 sampai bulan 8. Pada bahan baku 2A
di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dengan biaya penyimpanan 2.500 per unit per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ. Lead time-nya juga 1 bulan. Ini adalah periode bulan 1 0, kebutuhan kotornya 0, bulan 2 8, bulan 3 36, bulan 4 30, bulan 5 0, bulan 6 46, bulan 7 0, bulan 8 0. Jadwal persediaan pada bulan 3 yaitu 15 dan bulan 6 20. Maka persediaan di tangan ada persediaan tangan 22. Pada bulan 1 22 karena dikurang 0. Pada bulan 2 sisa 14 karena dikurang 8. Pada bulan 3 karena jadwal persediaan 15 maka persediaan di tangan 0. Pada bulan 4 juga 0. Bulan ke-5 0. Pada bulan 6 juga 0. Bulan 7 0. Bulan 8 0. Kebutuhan bersih pada bulan pertama ada 0. Pada bulan kedua juga 0. Bulan ketiga didapat 7. Pada bulan keempat didapat 30. Pada bulan ke-5 didapat 0. Bulan ke-6 didapat 26. Karena 46 kurang 20 26. Bulan ke-7 dapat 0. Bulan ke-8 dapat 0. Offsetting seperti biasa, lead time mundur 1 bulan, maka 0730 026 000. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ. Maka kita masukkan rumus seperti biasa, akar 2 DK bagi H. Maka akar 2 kali 450 kali 2000 per 2500 sama dengan akar 26,83 dibulatkan menjadi 27. Selanjutnya, kebutuhan bersih ini didapat dari atas dari offsetting ya. Kebutuhan bersih maksudnya di bahan baku 2A. Kebutuhan bersihnya adalah pada bulan 1 0, bulan kedua 0, bulan 3 7, bulan 4 30, bulan 5 0, bulan 6 26, bulan 7 0, bulan 8 0. Ukuran lot 27. Pada bulan pertama, bulan kedua 0, bulan ketiga 0, bulan keempat 27, bulan ke 5 0, bulan ke-6 27, bulan 8 0, bulan 7 0, bulan 8 0. Persediaan pada bulan ke-1 27, bulan kedua 27, 27 kurang 7. Persediaan pada bulan 3 20. Ini kebetulan ada ukuran lot, maka pada bulan 4 dapat hasil 17, bulan ke-5 17 karena dikurang 0. Pada bulan 6 kebetulan dapatkan ukuran lot juga 27, maka diperoleh 18. Pada bulan 7 18, bulan 8 18 kan tidak dikurangin. Dia dapat biaya pemesanan 3 kali 2000 sama dengan 6000, biaya penyimpanan 162 kali 2500 405.000. Sedangkan total biayanya adalah biaya penyimpanan plus biaya pemesanan 6000 tambah 405.000 411.000. Bahan baku 2B. Pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Lead time-nya adalah 2 bulan. Pada bulan kotor pada bulan 1 sampai 8 didapat bulan 1 0, bulan 2 0, bulan 3 24, bulan 4 56, bulan 5 30, bulan 6 40, bulan 7 46, bulan 8 0. Jadwal penerimaan persediaan pada bulan 2 10, bulan 4 10, bulan 6 20. Persediaan di tangan 18. Pada bulan 1 juga 18. Ditambah jadwal persediaan jadi 28 pada bulan ketiga. 28 dikurang 24 pada bulan 3 jadi dapat 4. Jadwal penerimaan persediaan 10. Pada bulan keempat persediaan di tangan 0, bulan 5 0, bulan 6 0, bulan 7 0, bulan 8 0. Kebutuhan bersih pada bulan pertama adalah 0, bulan kedua 0,
bulan ketiga 0, bulan keempat adalah 42, bulan 5 30, bulan 6 20, bulan 7 46, bulan 8 0. Offsetting seperti biasa, mundur lead time-nya ini 2 bulan karena dari soal. Jadi dapat 0 42 30 20 46 0 0 0. Pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed ordinary quantity of OQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Kebutuhan bersih pada bulan 1 0, bulan 2 0, bulan 3 0, bulan 4 42, bulan 5 30, bulan 6 20, bulan 7 46, bulan 8 0. Ukuran lot pada bulan 1 0, bulan 2 0, bulan 3 0, pada bulan 4 20 kali 20 sama dengan 40. Bulan 5 20, bulan 6 20, bulan 7 20 kali 2 40, bulan 8 dapat 0. Persediaan pada bulan 1 20, bulan 2 20, bulan 3 20, bulan 8, bulan 4 18, bulan 5 8, bulan 6 8, bulan 7 2, bulan 8 2. Sehingga didapat kesimpulan untuk melakukan pemesanan secara tepat, untuk melakukan produksi atau pengiriman, maka kita perlu mengetahui dahulu netting yang didapatkan dengan melihat persediaan dan mengurangkannya dengan kebutuhan kotor. Kemudian kita bisa mencari ukuran lot yang tepat sesuai dengan kebutuhan bersihnya. Kita juga bisa menentukan offsetting sesuai dengan lead time-nya. Kemudian dalam proses produksi barang D, perlu kita ketahui bahwa kita harus mengetahui apa saja kebutuhan serta karakteristik dari setiap bahan baku yang akan kita pesan. Dari sinilah kita harus mempersiapkan kebutuhan tersebut dengan mencari kebutuhan bersih per periodenya di setiap bahan bakunya. Setelah itu barulah dapat menentukan lot atau jumlah pesanannya dari setiap periode dan juga waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan itu kapan, sehingga kita dapat mengetahuinya dan juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas produksi barang. Pada kasus di atas, dalam produksi barang D memerlukan satu bahan baku C dan dua bahan baku B, di mana dalam memproduksi bahan baku C itu sendiri diperlukan dua bahan baku A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.